Apakah Anda tidak pernah mendapat kesulitan untuk dipercaya? Ini orang tidak mengerti mengenai Indonesia, nasionalisme tidak bisa dipakai. Berarti Anda sebetulnya bukan kartunis, tapi komunikator sosial. Sebenarnya saya muak dengan politik. Selamat berjumpa pada Wimar Show di stasiun televisi kesayangan Anda. Ansi Lema, dosen politik sosial, profesional televisi, memberikan ilmunya dengan sentuhan-sentuhan yang menggelitik. Tadi dia bilang politik tuh bukan soal fulus, tapi soal values. Nah, di bagian lain dia bilang partai politik banyak dikuasai oleh orang yang memang ya mengendalikan resources uang begitu. Ya, yang kita khawatirkan ini, sebenarnya adalah kalau partai politik ini terus-menerus dikuasai oleh rent-seeking politician begitu. Nah, jadi yang harus dibenahi kalau tidak mau ditinggalkan oleh masyarakat, partai politik ini harus berubah. Dan masyarakat ini harus berani untuk menghukum partai politik. Jadi gejala kesuraman, kemandekan partai politik ini harus bisa mendorong munculnya kritisisme. Atau sikap-sikap korektif dari masyarakat. Susahnya mahasiswa lagi. Habis ingat mahasiswa kalau lihat Pak Ansi. Masyarakat ini kritis, tapi kritisnya suka seberawut gitu ya, yang tidak perlu dikritisin. Jadi seringkali masalahnya tidak begitu jelas gitu ya. Bagaimana kita memberikan acuan-acuan mengenai benar tidaknya suatu sikap di mana media sangat mengganggu konsentrasi kita. Ya, kalau kita bicara media dalam pengertian media konvensional, seperti media cetak ataupun elektronik, mungkin ada bias-bias kepentingan ekonomi dan politik di situ karena sejumlah pemilik media adalah juga para praktisi di partai-partai. Tetapi kan hari ini banyak sekali media-media berupa jejaring sosial yang bisa mendorong proses diskursus publik. Apa yang dilakukan oleh Wimar Show ini kan sebenarnya merupakan sebuah inspirasi bagi Indonesia bahwa akal sehat, politik yang mengedepankan rasionalitas ini harus diutamakan begitu, harus mendapatkan tempatnya begitu. Nah, hari ini misalnya kalau kita lihat yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki, ketika dia melakukan rapat dengan dinas PU, dia melakukan rapat dengan sejumlah BUMD di DKI Jakarta, itu kemudian direkam dan kemudian masuk YouTube. Ini bagian dari proses transparansi yang ingin didorong oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sana kemudian kasihan tuh semua orang yang dimarahin itu. Ya, mungkin ini adalah shock terapi untuk melakukan perubahan di birokrasi. Karena hari ini, bukan cuma partai politik yang dimusuhi oleh masyarakat, birokrasi pun ini kan juga hari ini dipersepsikan, dicitrakan sebagai musuh masyarakat. Tepat. Nah, munculnya Jokowi dan Ahok di DKI Jakarta ini harus bisa membawa kultur dan habitus baru bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi yang dilakukan oleh Ahok melalui cyber demokrasinya itu, ini sebenarnya merupakan bagian dari proses mewujudkan transparansi. Ketika rakyat seperti WW, seperti saya, dan juga kita melihat proses rapat itu, kita kemudian bisa memelototi ini siapa yang benar, komitmennya seperti apa. Dan kita di kemudian hari bisa menuntut bagaimana akuntabilitasnya begitu. Jadi ada partisipasi masyarakat untuk melihat proses bernegara di DKI Jakarta, ada proses transparansi yang dilakukan oleh Wakil Gubernur Ahok, dan ada proses akuntabilitas publik yang dituntut oleh kita sebagai warga masyarakat. Ini kan sebenarnya sehat. Politik itu harus terang benderang, politik itu harus transparan, tidak bisa gelap gulita. Kalau gelap gulita, yang terjadi adalah perselingkuhan politik yang menguntungkan sebagian elit politik saja. Apa yang terjadi di DKI mudah-mudahan disusul oleh pemilu kada di Jawa Barat, Jawa Tengah, kita dan berharap sebagainya. demikian. Apakah terlalu jauh untuk mengharapkan bahwa tahun 2014 pun semacam people power itu akan muncul? Ya, itu kembali berpulang kepada kita. Saya lebih percaya bahwa perubahan itu akan datang dari masyarakat sipil, terutama masyarakat sipil yang mengedepankan politik akal sehat. Yang dimaksud dengan masyarakat sipil persisnya apa ya? Masyarakat sipil yang saya maksudkan di sini adalah mereka yang berada di luar partai politik begitu, yang ada di kampus-kampus, civil society, yang berada di media begitu, tetapi tidak terkooptasi oleh kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik begitu. Ya, salah satu pilar masyarakat sipil itu adalah Wimar Show.
Dua kali itu ya, disebut, karena ini adalah bagian dari edukasi politik begitu. Politik ini kan bagaimanapun juga adalah pertarungan untuk mempengaruhi, ya kan gitu. Jadi kita setengah melakukan influence kepada publik. Mereka mau percaya kepada yang pro kepada status quo atau mau percaya kepada apa yang sebenarnya memberikan harapan baru gitu. Sebetulnya semangat itu bisa diartikan sebagai berkurangnya skeptisisme ya. Apakah Pak Ansy sekarang dalam lingkungan Anda di kampus Universitas Nasional menyaksikan tidak bahwa skeptisme mahasiswa itu mungkin akan menurun atau sudah menurun? Jadi sebenarnya masih, kalau di kampus itu masih banyak mahasiswa yang gelisah terhadap situasi ini, yang masih banyak yang marah-marah begitu. Mereka skeptis, tetapi sebenarnya skeptisisme, kritisisme yang muncul di kalangan mahasiswa ini sebenarnya juga dibarengi oleh sikap optimisme begitu. Jadi mereka tidak berhenti pada kemarahan ataupun skeptisisme belaka, tetapi skeptisisme yang optimis gitu disertai. Karena itu yang hanya akan bisa menimbulkan bahwa akan ada Indonesia baru yang kita harapkan begitu. Terima kasih Ansy Lema dan saya Wimar di Wimar Show. Ya.